Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai kita bertemu kembali ya di Mapel LLPDKM di hari ini. Setelah kemarin baru saya share untuk materinya. Nah, untuk pertemuan kali ini akan saya coba untuk membantu penjelasan melalui video atau pemaparan melalui video. Nanti semoga bisa untuk membantu atau meningkatkan pemahaman kita, mempermudah pemahaman kita dalam memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Silahkan bisa untuk berdoa dulu dan mengisi absensi di grup kelas juga ya. Langsung saja. Yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah dana pensiun. Kita lihat pengertiannya. Pengertiannya adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Nah, ini perlu dipahami, diingat ya. Dasarnya adalah UU Nomor 11 Tahun 92. Kalau perbankan kemarin UU Nomor 7 Tahun 92. Nah, jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau dana pensiun itu nomor 11 tahunnya 92, sama-sama tahun 92. Selanjutnya ya ini ya, diagramnya berbentuk bahasa Inggris. Employer company, perusahaannya mengadakan kontribusi pension fund, investment earning, yang mengadakan dari dana pensiun yang terbayarkan itu atau tersimpan itu akan diinvestasikan dan nanti mendapatkan benefit atau keuntungan yang akan diperoleh kembali oleh perusahaan itu. Ya, bisa kita lihat di sini adalah tadi ya, dana pensiun sudah menurut UU nomor 11 tahun 92. Nah, dana pensiun, dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, retirement, cacat, disability, atau meninggal dunia, death. Ya. Dana pensiun itu dikelola oleh trust, badan khusus jenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Itu menurut Ralph Estes. Ya, dikelola oleh trust itu kalau di negara kita contohnya adalah perusahaan dana pensiun, yaitu yang memperoleh kepercayaan. Trust itu kan kepercayaan. Nah, perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan pada peserta pensiun sesuai perjanjian menurut Kashmir. Sedangkan pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Jadi pengertian dana pensiun itu sendiri, pengertian perusahaan dana pensiun itu sendiri, dan pengertian pensiun itu sendiri. Ya, perlu diperhatikan di sini. Terus tujuannya, ya, tujuan dana pensiun tersebut bagi pemberi kerja adalah kewajiban moral. Jadi merupakan suatu kewajiban dari pemberi kerja kepada pekerja untuk memberikan dana pensiun. Terus loyalitas, ya, di sini untuk meningkatkan keloyalan dari karyawan ataupun pekerja-pekerja terhadap perusahaan yang ditempatinya. Terus kompetisi pasar tenaga kerja. Jadi sudah menjadi kesepakatan ataupun peraturan bahwa perusahaan itu wajib memberikan yang namanya dana pensiun. Nah,
bagi karyawan itu sendiri memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang, kompensasi yang lebih baik. Jadi tujuannya bagi karyawan itu kurang lebih dua ini. Yang pertama rasa aman. Jadi karyawan dalam bekerja itu merasa lebih aman, semangat dan lain sebagainya. Dia sudah merasa tenang bahwa nanti ketika dia sudah memasuki masa pensiun atau pensiun karena ada hal-hal sebab yang lain, dia sudah memiliki simpanan atau saving fund, simpanan dana. Terus yang kedua adalah kompensasi yang lebih baik. Jadi dia merasa dihargai ketika bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun, memperoleh keuntungan dengan berinvestasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Nah, itu ada dua. Jadi karena dia mengelola dana pensiun tadi, terus mungkin diinvestasikan juga, dia akan memperoleh keuntungan. Selain itu, dia juga turut membantu dan mendukung program pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat asas, fungsi, dan norma dana pensiun. Asas dana pensiun, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, terus kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Jadi bisa disimpulkan atau dijelaskan di sini adalah asas dana pensiun itu ada tiga ini. Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Ya, terus asas yang terakhir adalah penundaan manfaat. Ya, ada empat asas dana pensiun. Terus yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Jadi asas dana pensiun ada 5 ya. Bisa dibaca di sini: penundaan manfaat, pembinaan dan pengawasan. Terus fungsi dana pensiun ya, ada asuransi, tabungan dan pensiun. Jadi dana pensiun itu bisa digolongkan menjadi asuransi, bisa menjadi saving, tabungan tadi bisa, terus pensiun itu sendiri. Ya, normanya ada 5 ini, bisa dibaca sendiri, bisa dipahami ya. Jadi norma-normanya ada 5 ini. Nah, kita lanjutkan ke peserta dan usia pensiun. Usia peserta 18 tahun atau telah kawin ataupun menikah. Terus masa kerja minimal 1 tahun, yaitu bisa dimasukkan ke dalam penerima ataupun peserta pensiun. Nah, jadi kalau baru bekerja 1 bulan, 2 bulan, dia belum bisa didaftarkan untuk sebagai penerima dana pensiun pada perusahaan yang ditempati. Jadi minimal dia harus 1 tahun. Terus usia pensiun ini ya. Pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, pensiun cacat. Nah, itu silakan dilihat. Terus jenis kelembagaan dana pensiun, DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Nah, ini maksudnya apa? Pensiun atau dana pensiun itu dikelola sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.
yaitu DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Terus lembaga yang kedua, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Nah, ini perusahaan biasanya akan menggandeng atau menjalin kerjasama dengan bank atau lembaga dana pensiun lain untuk mengelola uang pensiun dari karyawan-karyawannya. Jadi tidak dikelola secara sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Ini ada landasannya sama ya, UU nomor 11 tahun 92. Terus program pensiun iuran pasti. Ya, ini iurannya sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruhnya dibukukan pada rekening masing-masing peserta. Iuran ada yang ditanggung oleh perusahaan dan oleh karyawan, ataupun biasanya akan mendapat subsidi dari perusahaan. Nah, ini penentuan jumlah iurannya, mana purkes plan, ada perencanaannya, saving plannya adalah nilai manfaat, usia rata-rata karyawan, skala gaji perusahaan, jumlah masa kerja. Itu akan mempengaruhi besarnya dana pensiun yang akan diterima. Terus program pensiun iuran pasti mengharuskan pemberi kerja memastikan uang dalam jumlah tetap atas nama karyawan selama masa kerja karyawan. Besarnya uang pensiun di masa depan tidak pasti. Ya, selanjutnya program pensiun imbalan pasti. Pemberi kerja mungkin menjanjikan pembayaran manfaat pensiun yang tetap setiap tahunnya pada karyawan yang telah pensiun berdasarkan lamanya masa kerja dan jabatan karyawan. Nah, bedanya apa? Kalau program pensiun iuran pasti itu setiap bulannya dia akan menerima dana pensiun yang pasti atau tetap, iurannya dipotong dari gaji ataupun subsidi dari perusahaan. Tetapi kalau program pensiun imbalan pasti, dia akan menerima sesuai kebijakan dari perusahaan ketika dia sudah tidak bekerja atau sudah pensiun dari perusahaan yang ditempati. Nah, itu. Ini akuntansi umum dan akuntansi dana pensiun sebagai tambahan saja, silakan bisa dilihat. Ya, itu ya untuk materi dana pensiun. Ya, tadi sedikit melengkapi dari jenis-jenis pensiun. Tadi ada pensiun normal tadi sesuai usia pensiunnya, pensiun dipercepat itu sebelum masa waktu pensiunnya dia sudah mengambil pensiun dini ya, tuh pensiun dipercepat itu pensiun dini. Terus pensiun ditunda, ya, di sini bisa dijelaskan bahwa dia mendapatkan tambahan masa bekerja ataupun mendapatkan tambahan masa kerja dan uang pensiun dari usia pensiun normal. Terus pensiun cacat itu bisa dijelaskan ketika dia mengalami kekurangan fisik ataupun mengalami kecacatan dan lain sebagainya, yang di situ memungkinkan dia itu tidak bisa lagi untuk bekerja, yaitu dia masuk ke dalam pensiun cacat, ataupun juga jika yang bersangkutan itu sampai meninggal dunia, itu digolongkan pada tadi pensiun yang cacat tadi. Jadi dia tetap memperoleh haknya atau dana pensiun yang harus diperoleh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bantu untuk menjelaskan materinya. Silahkan ini disimak videonya dari awal sampai akhir. Ya, nanti jika ada yang didiskusikan silahkan.
akan kita diskusikan di grup kelas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.